Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita simak kisah selanjutnya yang tertunda sebelumnya. Dikisahkan di waktu itu Siti Khadijah menjadi buah bibir orang-orang Mekah karena beliau selain mempunyai paras yang begitu cantik, beliau juga termasuk orang terkaya di kota Mekah. Saking kayanya Siti Khadijah sehingga mempunyai ratusan pembantu atau pegawai. Begitu juga dengan hewan-hewan ternaknya yang begitu banyak seperti unta, sapi, kuda, dan juga kambing dan hewan ternak lainnya. Dan yang paling banyak sebab kekayaan Siti Khadijah yaitu dari ternak untanya. Saking banyaknya unta Siti Khadijah sampai berada di beberapa negara, yaitu di negara Irak, Syam, Habasyah, Mesir, dan di Taif. Jika dijumlahkan seluruhnya unta Siti Khadijah kurang lebih ada 65.000 unta. Belum lagi hewan-hewan ternak lainnya. Bisa dibayangkan kekayaan Siti Khadijah seperti apa. Untuk sekedar mengetahui bahwasanya Siti Khadijah adalah seorang janda yang pernah menikah 2 kali. Ketika Siti Khadijah menjadi janda, tak heran banyak saudagar-saudagar atau konglomerat orang-orang Mekah yang menginginkan Siti Khadijah untuk menjadi istrinya. Beberapa orang tersebut yaitu Pak Silah, Pak Akbah, bangsa Makhzum, termasuk Abu Jahal dan Abu Sufyan, bahkan abu-abu lainnya. Mereka semua menginginkan Siti Khadijah untuk menjadi istrinya. Akan tetapi setiap para saudagar atau konglomerat orang-orang Mekah tersebut melamar, tak ada satupun yang diterima oleh Siti Khadijah. Kita tunda dulu kisah Siti Khadijah. Diceritakan Abu Thalib di waktu itu beliau sudah tua. Kehidupannya pun bisa dikatakan serba kekurangan. Ketika itu Abu Thalib dan keluarganya beserta Rasulullah SAW berkumpul di rumahnya. Rasul melihat di wajah Abu Thalib seperti ada yang sedang dipikirkannya. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kepada Abu Thalib, "Wahai pamanku, aku melihat sepertinya paman sedang banyak pikiran. Apa yang membuat paman bingung? Coba ceritakan kepadaku." Setelah ditanya begitu oleh Rasulullah SAW, Abu Thalib pun tiba-tiba menangis sedih. Sambil menangis beliau pun berkata, "Begini wahai putraku, paman itu selalu memikirkanmu. Paman rasa kamu sudah waktunya untuk berumah tangga. Apalagi keadaan paman sekarang sudah tua. Paman ingin sekali melihatmu menikah dan bahagia. Dan pasti paman dan bibimu juga bahagia. Paman takut tak bisa melihatmu menikahmu. Sedangkan paman tak punya apa-apa untuk membantumu, seperti memberikan biaya pernikahanmu. Karena keadaan paman sudah tua, tak sanggup lagi untuk berdagang seperti dahulu. Dan paman ingin melihatmu ketika sudah beristri nanti, sudah mempunyai pekerjaan. Tapi sekali lagi paman sudah tak sanggup untuk mengajarimu berdagang." Terus Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai pamanku, jangan jadi pikiran. Kalau memang ada peluang untukku bekerja, silahkan beritahu aku." Lalu Abu Thalib pun mengatakan, "Sebenarnya ada peluang pekerjaan untukmu, tapi aku tidak tahu bisa apa tidaknya. Aku selalu melihat orang-orang Mekah jika ingin berdagang barang-barangnya mengambil terlebih dahulu dari Siti Khadijah. Apa kamu siap wahai putraku jika kamu berdagang dan barang dagangannya mengambil terlebih dahulu kepada Siti Khadijah? Jika kamu mau, paman akan mengusahakan dan bicara kepada Siti Khadijah. Semoga beliau percaya kepada kita." Rasulullah SAW pun mengatakan, "Iya paman, silahkan, aku mau dan aku akan menuruti apa pendapat paman." Dan Abu Thalib pun mengatakan, "Jika begitu, terima kasih wahai putraku. Besok kita pagi-pagi ke sana."
Singkat cerita, di pagi harinya semua orang-orang Mekah yang ingin berdagang berangkat ke rumah Siti Khadijah terlebih dahulu karena ingin mengambil barang-barang dagangannya. Begitu juga dengan Said Abu Thalib, Paman Abbas, dan Paman Hamzah. Semuanya bersiap-siap. Kita kembali kisahkan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah setelah mendengar tentang Rasulullah SAW dari Pak Pendeta dan sesepuh-sesepuhnya, Siti Khadijah pun tak tahu apa yang dirasakan dalam hatinya. Tak bisa dilupakan, selalu teringat siang dan malam. Terus Siti Khadijah pun memerintahkan kepada pembantunya untuk memanggil kembali Paman Warqah. Dan tak lama kemudian Pak Warqah pun tiba dan berkata kepada Siti Khadijah, "Ada apa wahai Siti Khadijah?" Paman suka kaget jika dipanggil mendadak seperti ini. Siti Khadijah pun mengatakan, "Mohon maaf Paman, semoga Paman tak marah kepadaku, dan aku mohon jangan kaget. Aku hanya ingin menawarkan kue, karena aku mempunyai kue yang rasanya begitu enak sekali, dan aku ingin Paman untuk mencobanya. Akan tetapi setelah itu aku mohon obati diriku." Pak Warqah pun mengatakan, "Aku sudah mengerti maksudmu. Kamu pasti ingin segera mempunyai suami. Bukannya banyak laki-laki yang mendatangimu, menawarimu untuk menjadi istrinya, tapi tak ada satupun yang kamu terima." Lalu Siti Khadijah pun mengatakan, "Ya, memang benar, sudah banyak sekali lelaki yang mendatangiku melamarku, akan tetapi diriku selalu menolaknya. Dan sekarang di pikiranku hanyalah satu yang membuatku terheran-heran dan membuatku tak bisa tidur. Orang yang waktu itu diceritakan kepadaku olehmu. Apakah aku bisa jadi bersamanya, wahai Paman?" Pak Warqah pun mengatakan, "Wahai cantik, kasihan sekali dirimu. Mari ke sini. Paman mempunyai permainan yang begitu unik." "Permainan apa wahai Paman? Coba beritahu aku." Lalu Pak Warqah pun mengatakan kepada Siti Khadijah, "Sekarang kamu ambil air di dalam mangkuk, ambil juga pena dan kertasnya." Setelah Siti Khadijah membawa semua yang diinginkan Pak Warqah, terus Pak Warqah pun menuliskan kalimah-kalimah di kertas tersebut. Lalu kertas yang sudah dituliskan tersebut dicelupkan ke dalam air dan menyuruh kepada Siti Khadijah untuk mencuci muka dengan air tersebut. Setelah dilaksanakan oleh Siti Khadijah pun disuruh segera tidur. Sekian dulu kisah kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.